dosaku. Bahagia Yesus lahir ke dunia. Ku bahagia Dia mengasihiku. Love, love, Christmas is about love, love, Christmas is about love, love, L-O-V-E. Love, love, Christmas is about love, love, Christmas is about love, love, L-O-V-E. Bahagia Yesus lahir ke dunia. Ku bahagia Dia datang tebus dosaku. Ku bahagia Yesus lahir ke dunia. Ku bahagia Dia mengasihiku. Love, love, Christmas is about love, love, Christmas is about love, love, L-O-V-E. Love, love, Christmas is about love, love, Christmas is about love, love, L-O-V-E. Love, love, Christmas is about love, love, Christmas is about love, love, L-O-V-E. Love, love, Christmas is about love, love, Christmas is about love, love, L-O-V-E. Baik. Saya diberi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema The Power of Love. The Power of Love itu adalah cerita tentang the power, kekuatan cinta. Kalau ada sinetron itu ada kekuatan cinta. Tapi the power of love itu berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus Kristus dengan kasih-Nya. Dia adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu diam di antara kita. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. The power of love adalah kekuatan atau power dari kasih Tuhan. Dikatakan di ayat dasarnya, Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, coba tolong salah seorang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, terus sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus yang adalah Allah, yang adalah firman, yang telah menjadi manusia. Amin. The power of love, bagaimana ini terjadi? Karena di Roma 3 ayat 23 dan 24, silakan baca Pak. Roma 3 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Karena semua orang telah berbuat dosa. Karena semua orang, jadi nggak terkecuali, semua orang telah berbuat dosa.
dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Kita bisa selamat itu karena ada penebusan dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan itu baik, amin. Kita dianggap berdosa dan telanjang, kita harusnya binasa, tetapi karena ada penebusan dalam Kristus Yesus, Dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Dia diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, betapa luar biasanya kita punya Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, setialah, karena kita nggak punya apa-apa, dan kita nggak bawa apa-apa ke dunia ini. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada. Itulah sebabnya kita merayakan Natal, yang merupakan the power of love, yaitu kekuatan kasihnya yang besar. Tadi dikatakan bahwa kita semua manusia ini telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Diawali dari Adam dan Hawa. Tuhan bilang, semua buah dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Hanya satu yang ada di tengah taman, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Jangan kau makan. Tapi Hawa, dia berdiskusi dengan si ular tua. Dan ular tua itu berkata, kamu akan menjadi seperti Allah. Karena pada waktu itu hanya ada Adam, Hawa, dan Allah. Dan Hawa menilik bahwa apa yang dikatakannya itu bagus. Dipetiknya buah itu dan dimakannya. Diserahkannya juga kepada suaminya Adam. Dan seketika itu juga telanjanglah mereka. Mereka telah berbuat dosa. Di dalam 1 Yohanes dikatakan, arti dari dosa adalah melanggar seluruh perintah Allah. Dan jadilah Adam dan Hawa telanjang, lalu bersembunyi di semak-semak belukar. Waktu Allah berjalan dan bertanya, Adam, Adam, where are you? Di mana kamu? Dan Adam bilang, aku bersembunyi. Lalu tahulah Tuhan bahwa mereka telah melanggar perintah. Siapa yang menyuruh engkau makan dari buah yang aku larang engkau makannya? Dan Adam bilang, perempuan. Perempuan gak mau disalahkan. Dia bilang ular. Saudara, seringkali manusia itu mencari kambing hitam untuk disalahkan. Tapi bersyukurlah kita punya Tuhan yang hidup, yang dikatakan karena kasih karunia Ia telah menebus kamu. Luar biasa. Saudara, betapa kita bangga punya love yang luar biasa. Itulah the power of love. Dan kalau kita berbicara mengenai kasih, di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3, silakan baca lagi. 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua, saudara, semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ya,
perhatikan baik-baik. Sekalipun aku dapat berkata-kata dalam semua bahasa manusia. Awalnya bahasa manusia itu satu. Lalu mereka membangun menara Babel untuk kesombongan mereka. Lalu Tuhan turun dan mengacaukan mereka, sehingga mereka memiliki bahasa yang berbeda-beda, dan mereka berkelahi satu dengan yang lain. Makanya jangan sampai ada yang berkelahi. Kita harus belajar bahwa Tuhan yang kita punya itu adalah kasih adanya. Amin. Dia memberikan kasih. Karena kalau tidak, kamu boleh berbicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika tidak mempunyai kasih, kamu sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing, kerincing, gong, cuma itu, nggak ada artinya. Saudara, walaupun kita sederhana, tapi marilah kita belajar untuk memiliki kasih Tuhan. Amin. Mari kita memiliki kasih Tuhan. Yang kedua, mempunyai karunia untuk bernubuat, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, bahkan aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya, aku sama sekali tidak berguna. Saudara, sebagai manusia tentunya kita rindu agar hidup kita adalah berguna. Amin. Dan dikatakan, sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat. Apa arti menubuat? Adalah mengetahui atau membicarakan sesuatu yang akan terjadi, dan itu terjadi. Sekalipun aku punyai berbagai rahasia dan punya segala pengetahuan. Saudara boleh kuliah sampai S berapa nggak tahu. Bahkan mempunyai iman untuk yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tapi jika tidak mempunyai kasih, semuanya tidak berguna. Saudara, kita harus belajar agar hidup kita mempunyai kasih. Jadi yang pertama, kita harus memiliki arti dalam hidup. Tapi selanjutnya, kita harus berguna dalam hidup ini. Yang ketiga, saya ulang lagi. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara boleh membagi-bagikan segala sesuatu, bahkan menyerahkan diri untuk dibakar. Tapi kalau nggak ada kasih, nggak ada faedahnya. Jadi hari ini kita belajar, kita harus memiliki arti hidup, kita harus memiliki kegunaan hidup, dan kita harus berfaedah hidup ini. Hanya karena kita memiliki kasih. Amin. Itulah kasih yang diberikan oleh Tuhan. Kita semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kematian Yesus. Oleh sebab itu, sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Setialah dalam Tuhan. Amin. Baik, karena waktu terus berjalan,
Saya tidak panjangkan, tapi ingat ada 3 hal ini. Saudara boleh belajar, saudara boleh kuliah, sampai saudara menjadi ahli dalam berbahasa. Tapi ingat, bukan bahasa manusia dan bahasa malaikat, karena itu seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Tapi milikilah kasih sehingga hidupmu berarti. Amin. Yang kedua, kamu boleh belajar sampai kamu mengetahui segala rahasia. Tapi kalau kamu tidak punya kasih, maka tidak ada gunanya. Yang ketiga, kamu boleh memberikan segala sesuatu. Tapi kalau kamu nggak punya kasih, maka tidak ada faedahnya bagimu. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Selamat Natal. Selamat Natal. Puji Tuhan.